Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bismillahirrahmanirrahim wa taqabbal asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Alhamdulillah, namasahan pada Ustaz Siddiq selamat datang di STIT Kasistar Bogor yang akan memaparkan tafsir surat An-Naba ini. Ulang-ulang sasarannya bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, karena waktu sudah jam 7 lebih, mungkin lebih ya, kita langsung ke pemateri kepada Ustaz Siddiq. Dipersilakan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa berkumpul di makom ini untuk mengkaji salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surah An-Naba, di mana qadarullah saya oleh bidang SDI ditugaskan untuk mengisi kajian di SDI kedua, dan kita akan mencoba mengulas tentang surah An-Naba ini. Tapi kajian terhadap surah An-Naba ini karena bersifat ijmali, bersifat global, jadi tidak akan dirinci ya penafsiran per ayat, yang itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi saya akan menafsirkannya dengan satu metode dalam ulumul Quran, yaitu metode tanasub. Tanasub itu artinya mencoba mengkaji keterkaitan antara satu surat dengan surat sebelumnya, atau antara ayat dengan ayat sebelumnya dan setelahnya. Jadi dengan metode tanasub kita akan mencoba melihat rangkaian atau susunan dalam surah An-Naba ini kandungannya seperti apa. Karena banyak orang yang membaca Al-Quran terlihat mungkin pembahasannya aclok-aclokan lagi, aclok-aclokan dari satu tema ke tema yang lainnya, seolah-olah tidak ada keterkaitan. Nah, padahal kalau orang yang mengkaji Al-Quran itu paham bahwa ternyata semua pembahasan dalam Al-Quran itu mengandung pesan, baik itu tersurat ataupun tersirat. Nah, salah satu pesan tersirat yang diungkap dalam Al-Quran itu ada dalam susunan surat ataupun ayat, atau disebut dengan ilmu tanasub, ilmu keterkaitan dan ketersusunan antara ayat dan surat. Untuk kajian kali ini saya mengambilnya dari tafsir Al-Asas karya Said Hawa dan Nadmud Duror fi Tanasubil Ayat was Suwar karya Al-Biqai. Saya rangkum dalam dua halaman ini, cuman saya printnya cuma beberapa kopi saja. Mungkin kalau ada yang tertarik silakan nanti di share. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan. Surah An-Naba ini merupakan surah Makkiyah. Sebuah surat disebut Makkiyah itu bisa dari dua sisi. Pertama dari sisi tempat, dan kedua sisi waktu. Dari sisi tempat, surat disebut Makkiyah kalau turun di Mekah, itu disebut dengan Makkiyah. Kedua, dari segi waktu, surat disebut Makkiyah kalau diturunkan setelah hijrah, sebelum hijrah, itu Makkiyah. Jadi Makkiyah itu bisa segi tempat turun di Mekah, atau dari segi waktu yaitu turun sebelum hijrah Nabi, itu disebut dengan surah Makkiyah. Nah, surah Nabi ini turun di Mekah tepatnya sebelum hijrah Nabi, di mana para ulama sepakat jumlahnya 40 ayat. Hanya sekedar ulama di Mekah dan Basrah menyatakan ini 41 ayat. Saya tidak tahu ayat mana yang dibagi dua, tapi secara isinya ini tidak ada yang berbeda, cuma pembagian ayat-ayatnya yang berbeda. Lalu apa kaitannya surah An-Naba dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Mursalat? Karena surah Al-Mursalat ini dengan An-Naba satu paket. Karena sebelum An-Naba kan Al-Mursalat dibuka dengan Wal Mursalat, dengan sumpah. Wal Mursalati urfa.
Kemudian setelah an-naba sumpah lagi, wan nazi'ati gharqa. Nah, sumpah dengan sumpah menunjukkan ini ada sekat bahwa an-naba dan al-mursalat satu paket. Kemudian paket selanjutnya adalah surah an-nazi'at dan surat setelahnya. Nah, apa kaitannya antara al-mursalat dan an-naba? Baik, lihat di poin pertama disebutkan bahwa keterkaitan antara an-naba dan al-mursalat itu dikarenakan dalam al-mursalat ditutup dengan ayat fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Perkataan mana lagi yang akan mereka percayai? Perkataan mana lagi yang akan mereka percayai? Kemudian an-naba dibuka langsung dengan amma yatasaalun. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Anin nabail azim, tentang berita yang begitu luar biasa. Tadi al-mursalat ditutup mengenai pertanyaan terhadap ayat mana lagi, pembicaraan mana lagi yang akan mereka percayai, maksudnya Al-Quran. An-naba, anin nabail azim, ini maksudnya adalah Al-Quran. Jadi sama-sama membahas mengenai Al-Quran. Ketika al-mursalat ditutup pertanyaan apakah mereka masih meragukan Al-Quran, maka disambung dengan an-naba yang menjelaskan amma yatasaalun anin nabail azim, apakah mereka tetap masih mempertanyakan kebenaran dan keabsahan Al-Quran. Jadi masih membahas mengenai keaslian Al-Quran, di mana Al-Quran isinya, kandungannya menjelaskan terutama mengenai hari kiamat. Karena orang Quraisy itu paling anti terhadap pembahasan hari kiamat. Mereka benar-benar tidak mempercayai kafir Quraisy itu terhadap adanya hari kiamat. Kedua, kaitan surah Al-Mursalat dengan surah An-Naba itu dikarenakan dalam surah Al-Mursalat disebutkan yaumul fasl. Ya, ada kata yaumul fasl dalam surah Al-Mursalat. Nah, dalam surah An-Naba ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan yaumul fasl. Al-fasl itu kan secara bahasa artinya yang membedakan. Dalam An-Naba nanti dibahas mengenai pembedaan antara orang kafir dan orang bertakwa, bagaimana nasibnya di akhirat kelak. Jadi An-Naba seolah menjelaskan tafsiran salah satu dalam ayat surah Al-Mursalat. Kemudian alasan ketiga mengapa An-Naba simpan setelah Al-Mursalat itu dikarenakan dalam Al-Mursalat berulang-ulang Allah menjelaskan wailun yauma idzin lil mukadzibin. Beberapa kali Allah menjelaskan wailun yauma idzin lil mukadzibin, celaka bagi orang-orang yang menganggap dusta terhadap Al-Qur'an dan Rasul. Berulang-ulang seperti itu. Nah, wailun apa? Celakanya apa? Maka dalam surah An-Naba dijelaskan mengenai kecelakaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Cuma bedanya dalam surah Al-Mursalat Allah lebih menekankan gambaran orang-orang yang kufur, sedangkan surah An-Naba nanti penekanannya terhadap orang-orang yang bertakwa di akhirnya ya. Dalam surah An-Naba ada beberapa kata-kata yang asing, tapi ini asing menurut beberapa ahli tafsir. Mungkin sebagian orang hampir semuanya asing gitu. Tapi untuk beberapa mufassir ada beberapa kata yang asing. Pertama, kata subatan ini dalam ayat 9. Wa ja'alna naumakum subatan. Allah menjadikan tidurmu itu sebagai subat. Subat itu dalam bahasa Arab dari kata as-sabtu, artinya al-qat, memotong. Memotong as-sabtu. Maka ada yang disebut dengan hari Sabtu. Itu mengapa disebut hari Sabtu? Itu dalam beberapa mu'jam disebutkan karena hari Sabtu itu hari di mana orang-orang Yahudi dulu itu suka memotong jalur-jalur sungai untuk diambil ikan-ikannya. Maka disebut hari Sabtu. Ada pula yang mengatakan disebut hari Sabtu itu karena memotong antara satu minggu dengan minggu berikutnya. Karena setelah Jumat, Sabtu terputus, kemudian Ahad lagi, satu lagi. Maka subatan itu sebagai pemutus, maksudnya waktu memutus atau menghentikan aktivitas di siang hari. Kita siang hari sibuk, ya, ngurus anak, ya, mengurus sekolah dan sebagainya. Maka di waktu malam hari itu waktunya kita menghentikan segala aktivitas dan pikiran kita.
waktunya menghentikan tidur itu waktunya menghentikan aktivitas, kecapean dan kelelahan yang kita rasakan. Jadi kalau seandainya orang yang setiap harinya berpikir tanpa tidur itu akan kelelahan, maka Allah menjadikan tidur itu sebagai waktu rehat, dimana kita dalam mimpi ya, biasanya kan terbawa mimpi. Oke, kalau banyak pikiran, banyak munagi, banyak hutang itu terbawa kan? Tapi minimal kita dengan tidur itu ada rehat. Kemudian kedua, kata libasan, wa ja'alna al-laila libasan, ayat ke-10. Kami menjadikan malam sebagai libas. Al-libas secara bahasa artinya sesuatu yang menutupi aib, kekurangan atau aurat. Pakaian itu disebut dengan libas karena fungsi pakaian itu menutup aurat, menutup kekurangan kita. Siapa tahu di badannya itu ada sesuatu yang membuat kita malu ya. Misalkan maaf ya, mapur lain sebagainya. Maka ditutup dengan pakaian. Maka ditutup dengan pakaian. Maka pakaian disebut dengan libas. Begitupun dengan suami istri, itu disebut dengan libas. Kunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Mengapa? Karena fungsi suami dan istri itu saling menutupi dan melengkapi kekurangan. Jadi setiap misalkan pasangan itu punya kekurangan, ditutupilah kita, bukan diubah aibnya. Bahkan disempurnakan oleh kehadiran kita, maka disebut dengan libas. Maka malam disebut libas. Karena apa? Karena waktu malam itu waktu dimana kita itu diperbolehkan memperlihatkan aurat. Kan itu di rumah itu kan kita memperlihatkan aurat. Bahkan banyak aib-aib kita disimpan di rumah di waktu malam. Cuma orang tidak tahu karena Allah menutupinya dengan malam. Maka malam disebut dengan libas. Jadi Allah menjadikan malam itu sebagai penutup aib-aib kita. Kemudian ada sajjajah dalam ayat 14. Wa anzalna minal muqsirati ma'an sajjajah. Kami menurunkan dari muqsirat, dari awan, ma'an sajjajah, air yang sajjajah. Sajjajah itu secara bahasa artinya darah yang mengalir tapi keluarnya dari kerongkongan. Kalau kita menyembelih hewan itu keluar darah dari kerongkongan dengan deras, maka disebut sajjajah. Air disebut ma'an sajjajah. Itu kalau air itu benar-benar deras keluar, tidak celak-celak, tapi deras, maka disebut sajjajah. Allah menurunkan dari awan itu air yang deras. Kemudian yang keempat, ahqaba. Ahqaba itu ada pada ayat 23. Labithina fiha ahqaba. Orang kafir itu tinggal di sana, di dalam jahanam. Ahqaba. Ahqaba ini dari kata hikbah. Hikbah ini maksudnya amadun tawil, masa yang begitu lama. Mengenai tidak bolehnya mendengarkan Al-Quran. Tapi di waktu maghrib ternyata Abu Sufyan secara sembunyi-sembunyi mendengarkan bacaan Nabi karena sangat senang dengan bacaan Al-Quran. Mungkin Nabi yang bacanya, kalau kita walau alam gitu, karena Nabi yang bacanya didengar terus. Ketika Nabi selesai baca dengan 5 ayatnya, ayat tasalun dan al-bayyinah allati hum fi mukhtalifun halla sayalamun thumma halla sayalamun. Maka Allah menjelaskan 3 ayat pertama dengan ayat 6 sampai 16. Jadi ayat 6 sampai 16 itu membahas mengenai ayat 1 sampai ayat 3. Ya, kan Allah setelah membahas Al-Quran malah pindah ke alam. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami sudah menjadikan bumi ini terhampar luas? Wal jibala autada. Kami menjadikan gunung sebagai pasak. Apa hubungannya? Tadi berbicara Al-Quran langsung membahas mengenai keteraturan alam, kan gitu ya. Seolah-olah mansur. Bagi orang yang ya, sepintas bacanya mansur gitu kan. Sampai ada orang orientalis namanya Margoliot. Margoliot ini memang ahli dalam Al-Quran, bahkan dia hafal Al-Quran, tapi dia Yahudi dan tidak Islam. Dia Yahudi, menghafal Al-Quran, tapi dia mempertanyakan Muhammad ini tidak tahu sistematika penulisan. Kenapa? Karena ucapan kacau. Harusnya pembahasan mengenai alam satukan dalam satu surat.
pembahasan mengenai manusia satukan dalam satu surat. Jadi Al-Quran disamakan dengan skripsi lahir. Itu dikarenakan apa? Margolio tidak paham mengenai sistematika Al-Quran. Ternyata rahasianya pertama, mengapa Allah langsung pindah ke pembahasan alam, itu dikarenakan dengan keserasian alam. Setiap alam ini kan Allah ciptakan dengan keserasian yang luar biasa dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Kalau seandainya bumi, gunung, bulan, matahari, semuanya itu diciptakan oleh Allah dengan tugas yang masing-masing, tupoksi masing-masing, mereka menjalankannya dengan teratur, maka manusia, makhluk yang paling mulia, bahkan lebih mulia dibandingkan alam ini, seharusnya mereka pun melaksanakan tupoksinya dengan jelas juga. Alam diberikan tugas dilaksanakan oleh Allah. Kita diberikan tugas oleh Allah, kita pun harus melaksanakan. Kalau alam saja mau tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita manusia tidak mau tunduk kepada Allah? Jadi ayat ini mengenai keserasian alam seolah-olah sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Alam saja mau tunduk yang tidak berakal, mengapa manusia yang berakal tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, alasannya karena Al-Quran maupun alam semesta itu sama-sama ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mereka tidak percaya terhadap Al-Quran, terhadap ayat Allah, maka Allah coba membandingkan dengan ayat Allah yang lain, yaitu alam semesta. Kalau mereka tidak percaya dengan ayat tadwiniyah, maka Allah menjelaskannya dengan ayat-ayat kauniyah yang sama-sama ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman bedanya cara mensikapi. Kita menyikapi Al-Quran dengan cara tadabbur. Kita menyikapi alam dengan cara tafakkur. Jadi tidak ada istilah tadabbur alam. Itu terbalik. Tadabbur itu terhadap Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Alam tafakkur. Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan makhluk Allah. Jadi kita tafakkur terhadap alam dan tadabbur terhadap ayat. Nah, di sini Allah seolah menjelaskan secara simpel mengenai kedudukan Al-Quran ini sama hebatnya dengan kedudukan alam semesta. Kalau kita begitu kagum dengan alam semesta, kalau seandainya orang-orang yang mengkaji ya tentang alam semesta, itu pasti kagum melihat alam semesta, angkasa dan sebagainya. Meskipun kita sebenarnya belum pernah ya ke angkasa, tapi kita kan mempelajari dan merasa kagum. Tapi mengapa kita tidak sama kagumnya terhadap Al-Quran? Padahal Al-Quran sama-sama ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang tertarik mempelajari mengenai alam, tapi mengapa orang sedikit tertarik mempelajari Al-Quran? Padahal sama-sama ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mencoba menyindir, seolah menyindir. Ini alam teratur. Kalau alam teratur, siapa yang mengaturnya? Ini ayat Quran. Ini luar biasa. Kalau Al-Quran luar biasa sama dengan alam, siapa yang menurunkannya? Jadi seharusnya mereka itu sama. Karena kan orang kafir Quraisy percaya yang menciptakan alam ini siapa? Allah. Mereka percaya pada Allah. Maka Allah menyindir mereka seperti itu. Ya, mungkin sindiran dulu untuk kita semua yang fokus ya, terlalu fokus mungkin mempelajari tentang keserasian alam, tapi kita lupa untuk mengkaji Al-Quran. Soal Al-Quran itu hanya kitab. Ya orang kafir bilang Quran kitab dongeng gitu ya. Ya kita pun terkadang sama. Kita mencari kisah-kisahnya saja dalam Al-Quran. Dongeng sebelum tidur. Bahkan kalau kita ingin tidur, susah tidur, baca Al-Quran langsung tidur gitu. Apa bedanya sebenarnya gitu. Itu mungkin sindiran. Dan sebenarnya ayat kalau Allah mengatur alam, Allah saja mengatur alam, memberikan tugas, maka Allah pun pada manusia mengatur manusia, memberikan tugas. Dan Allah tidak akan memberikan tugas kecuali memberikan petunjuknya. Petunjuk teknis melaksanakan tugas itu seperti apa? Yaitu dengan pengutusan Rasul dan penurunan kitab. Jadi kitab dan Rasul itu fungsinya supaya kita tahu bagaimana cara kita menjalankan tugas kita di dunia ini. Jadi kita pun harus mengkaji itu, karena kalau kita tidak mengkaji apa yang dibawa Rasul dan apa yang diturunkan Allah berupa kitab, maka kita tidak bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Cukup ini seperti apa kan? Kemudian masuk ke pembahasan kedua. Setelah Allah membahas mengenai
kehebatan alam semesta ini yang luar biasa itu. Maka di pembahasan kedua Allah langsung membahas mengenai hari kiamat. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna yaumal fasli kana miqata. Kan tadi di Al-Mursalat ada yaumul fasl. Nah, ini langsung dibahas inna yaumal fasli kana miqata. Dan pembahasan kedua ini menjawab pertanyaan ayat 4 dan 5. Kala saya alamun, maka saya alamun. Mereka nanti pasti akan mengetahui. Kapan inna yaumal fasli? Miqata, yaitu waktu yang tadi ditentukan, yaitu pada yaumul fasl. Maksudnya hari pembeda, pemisahan antara orang kafir dan orang bertakwa. Di pembahasan kedua ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai nasib dua golongan, yaitu mukmin dan kafir di akhirat kelak. Ya, mungkin sekarang kita tidak bisa membedakan nasib orang mukmin dan kafir. Bahkan terkadang kita di dunia ini melihat lebih sering orang kafir lebih senang daripada orang mukmin. Jarang sekali orang-orang kafir itu banyak utangnya, dan jarang sekali orang kafir itu minta proposal. Iya, beda dengan orang muslim. Selalu pada kegiatan guru ayah proposal karena harus kumpulkan dana. Kalau orang kafir tidak, mereka itu langsung mengucurkan dana secara pribadi. Makanya kita heran sekarang di dunia ini mengapa orang kafir lebih enak hidupnya dibandingkan orang mukmin. Maka di sini akan dijelaskan yaumul fasli, di mana dibedakan ternyata nasib orang mukmin itu lebih hoki dibandingkan nasib orang kafir. Kemudian di pembahasan kedua ini Allah menjelaskan mengenai penyebab orang kafir menerima siksa di akhirat, yaitu karena mereka tidak mengharapkan pahala serta menganggap dusta ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa orang kafir mereka disiksa di neraka? Dua penyebabnya, karena mereka tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan innahu kanu la yarjuna hisab ayat 27. Karena mereka tidak mengharapkan hisab, hari perhitungan, dan mereka tidak mengharapkan pahala apapun dari Allah. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka menganggap bohong ayat-ayat kami dengan benar-benar pendustaan. Jadi ini maksudnya bukan tidak mengharapkan, maksudnya tidak mengharapkan pahala, bukan, tapi maksudnya mereka tidak mengharap pahala karena mereka tidak percaya adanya pahala. Karena kan ada sebagian orang yang beribadah karena mereka tidak mengharap pahala. Ya, seperti kasus ya, ada dalam sejarah Islam namanya Robi'ah al-Adawiyah. Dia mengatakan ini, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu hanya untuk surgamu, maka tutup rapat-rapat surgamu itu. Jika aku beribadah kepadamu hanya karena takut masuk neraka, maka buka lebar-lebar neraka itu. Tapi aku beribadah kepadamu hanya aku cinta kepadamu. Karena dia katanya tidak mengharap pahala. Tapi ternyata secara sunnah ya kita harus mengharap pahala. Imanan wah isaban. Mereka tidak mengharap pahala bukan karena mereka cinta kepada Allah, tapi orang kafir ini tidak mengharap pahala karena tidak percaya adanya pahala. Kan mereka itu tidak percaya setelah mati dibangkitkan kembali. Kemudian penjelasan berikutnya di pembahasan kedua ini ditekankan kondisi orang mukmin di akhirat. Adapun penjelasan orang yang disiksa yang diterima oleh orang kafir itu hanya menambah kesenangan orang beriman. Jadi nanti orang beriman itu kan merasa bahagia dengan surga, tapi tidak cukup dengan itu. Maka Allah memperlihatkan musuh-musuh mereka yang disiksa dalam neraka. Kan kalau kita melihat musuh kita menderita, itu kan menambah kebahagiaan kita kan gitu. Ya kan? Bahkan meskipun terkadang kita sama-sama menderita, tapi ketika melihat orang lain yang lebih menderita kan kita lebih bahagia. Untung orang pakai reksakium tinggal di batu rumahan gitu ya. Nah, sama orang beriman pun ketika melihat orang kafir disiksa, itu mereka bahagia. Nanti dibahas di surah Al-Mutaffifin, di mana kita ditertawakan orang kafir di dunia, maka kita akan mentertawakan orang kafir di akhirat. Jadi mereka itu orang kafir pun akan merasa lebih rugi lagi ketika melihat orang beriman merasa senang. Karena tidak ada yang membuat kita lebih kesal di dunia ini kecuali melihat saingan kita itu bahagia kan gitu ya. Dan
kita pun tidak ada yang membuat lebih bahagia kecuali melihat saingan kita itu menderita. Ya memang seperti itu ya sunnatullah. Ini di akhirat kelak pun ya sama surga dan neraka seolah seperti itu. Jadi Allah menjelaskan status orang kafir di akhirat itu untuk sebenarnya bukan menjelaskan orang kafir, tapi lebih menjelaskan kenikmatan. Ya, orang beriman itu selain mendapatkan nikmat di surga, tapi mereka pun mendapat nikmat dengan melihat musuh mereka disiksa di akhirat. Dan itu tidak ada kebahagiaan yang lebih sempurna daripada itu semua. Kemudian ayat ini ditutup dengan ayat ke-40 khatimahnya, di mana dijelaskan Al-Quran ini lebih kepada inzar. Inzar itu sebagai pemberi peringatan terhadap orang-orang yang masih meragukan kebenaran ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meragukan itu bahwa kita itu tidak ada yang menolong. Dan terkadang kita melakukan maksiat seolah-olah Allah tidak melihat. Maka Al-Quran ini menjadi inzar, peringatan baik orang yang kafir, terutama orang yang masih meragukan, dan orang yang beriman tapi terkadang lupa terhadap keberadaan Al-Quran. Ya kan? Ada istilah gini, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Akhirnya dikarenakan bulan Ramadan bulan Quran, di luar Ramadan kita lupa terhadap Al-Quran, amnesia terhadap Al-Quran, ingat-ingat Ramadan pun. Orang-orang seperti itu maka ada inzar, peringatan dari Al-Quran. Kemudian penutupnya juga menjelaskan atau menegaskan adanya hari kebangkitan yang dijelaskan dari surah Al-Mursalat. Maka an-naba ini seolah menegaskan, menjelaskan, dan menjabarkan kandungan surah Al-Mursalat. Maka kita lihat ya, ternyata ada kesinambungan antara surah Al-Mursalat dengan surah An-Naba. Dan kalau kita lihat Al-Quran seluruhnya, itu semuanya pasti ya, tersusun rapi antara surat, ayatnya, itu tidak ada ya, sesuatu yang ganjil. Kalau kita baca, itu tidak ada yang ganjil, termasuk ini. Dimana masih banyak orang mempertanyakan mengapa Allah acol dalam surah An-Naba. Al-Quran, kanu Allah, pindah lagi terhadap akhirat, dan seterusnya. Ternyata ini dibuka oleh Said Hawa. Ternyata pembahasannya memang seperti ini, dimana Allah sering menggunakan majazi, metafora-metafora, supaya orang itu kan lebih paham. Terkadang orang bicarakan mah terima, tapi disindir lebih mengenal lagi. Iya kan? Sindir, tapi terkadang sindirnya pun terkadang menyebutkan nama juga. Al-Quran pun sama, terkadang Allah menyindir supaya lebih mengenal. Karena kalau langsung orang itu biasanya lebih panas, lebih tidak menerima. Maka Al-Quran lebih menyukai menggunakan sindiran-sindiran supaya orang itu lebih mengenal dan lebih sadar terhadap kesalahan dirinya. Nah, itu mungkin kandungan surah An-Naba yang bisa saya jelaskan secara global saya. Atau secara rinci, pertama karena ilmu saya pun mungkin tidak akan mumpuni. Yang kedua itu dikarenakan terlalu lama.